Saya ingin meralat sedikit atas saran Bapak Pendeta, Om Yat. Saya bukan pendeta ya, belum. Dan saya juga bukan pendeta. Tuhan mengatakan, kamu tidak usah jadi pendeta. Karena saya ingin sekolah pendeta, ditawarin 2 kali, sekarang ini ditawarin lagi, tapi Tuhan mengatakan tidak usah jadi pendeta. Kalau jadi pendeta nanti tidak bisa pergi-pergi katanya. Jadilah penginjil saja, katung kampretnya Tuhan saja. Jadi maafkan saya kalau disebut pendeta itu saya jadi hati saya jadi ciut karena Tuhan sendiri mengatakan kamu bukan pendeta, kamu katungnya Tuhan. Ya, saya bilang. Saudara, orang Solo ini tahu bah, kalau katung itu disuruh-suruh. Tetapi kalau katung itu masih punya maksud sendiri. Karena kalau disuruh, kadang-kadang umpamanya di sini saya lihat ibu-ibu. Ini 90% terdiri sama orang wanita semua ini. Saya jadi puji Tuhan, saya bilang. Karena ternyata gereja di sini kok 90% isinya wanita. Karena nanti di surga itu tidak ada laki-laki, adanya wanita semua. Loh bener, percaya enggak? Di surga itu tidak ada laki, yang laki itu cuma Tuhan Yesus. Semuanya itu pengantin perempuan, jadi tidak ada orang laki. Jadi kalau sekarang di gereja ini sudah ada perempuannya banyak, lakinya sedikit. Puji Tuhan, karena kamu tidak usah diubah menjadi laki-laki. Karena sudah menjadi seorang perempuan, biasa menerima apa yang menjadi kehendak suaminya. Tapi kalau orang laki-laki itu nanti diubahkan menjadi seorang pengantin perempuan, susahnya setengah mati. Karena apa? Biasa merintah. Nanti di sana diperintah Tuhan, berontak dibuang ke dalam neraka. Maka dari itu, kalau mau menjadi hamba Tuhan atau pengantin perempuan Tuhan, harus belajar penuh dengan penyerahan. Karena firman Tuhan berkata, ucapkan syukur, aminkan di dalam segala perkara. Makanya orang laki-laki itu yang bertobat lebih sedikit. Gereja ini biasanya penuh sama orang perempuan. Orang laki susah. Karena apa? Orang laki-laki selalu pakai otak, rasio. Orang perempuan pakainya apa? Perasaan. Ya dah? Mudah terharu, lihat Tuhan Yesus disalib, turut nangis. Ya dah? Jadi kalau bilang, aku mati untuk engkau, mari datang kepadaku. Orang perempuan paling cepat. Karena apa? Kalau di rumah kerap kali mendapat marahan dari suaminya, mendapat tekanan, mendapat hinaan. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang gitu tuh, Tuhan kok tahu hatiku ya, terus datang. Nah, gerejanya penuh sama perempuan. Jadi tak usah khawatir, surga nanti isinya orang perempuan. Yang banyak isinya neraka itu laki-laki. Jadi puji Tuhan. Karena apa? Karena orang perempuan itu adalah pendoa yang baik. Ada suatu perumpamaan. Pada waktu hamba Tuhan mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian, kemudian ada seorang ibu membawa anaknya itu sakit, bawa ke depan. Tapi hamba Tuhan ini khotbah terus, tidak barbar. Sampai 1 jam tidak bar. Lah ibunya ini bingung, anakku ini keburu mati nanti. Kok ini pendeta kok tidak barbar? Bener, mati. Anaknya mati di dalam pangkuan ibunya, di dalam gereja. Dan kemudian pendeta ini selesai, dia datang. Pendeta, gara-gara kamu khotbah tak barbar, anakku mati sekarang. Karena aku menunggu engkau doakan, engkau tidak berdoa untuk anakku, khotbah ngobrol terus, akhirnya anak saya mati. Lalu pendeta ini, mari kita berdoa. Ditumpangin tangan, didoakan, tidak bangkit. Lalu pendeta ini marah sama jemaatnya. Ayo, jangan melotot, lihat saja. Kamu berdoa untuk anak ini. Semua berdoa. Lalu berdoa, anak ini bangkit. Menangis bangkit. Wah, pendetanya rasanya, puji Tuhan, saya dipakai, heran dengan Tuhan.
Lalu pada waktu dia berkata begitu, dia dapat penglihatan. Malaikat itu masuk dari pintu gereja, berjalan, membawa mahkota. Wah, pendetanya artinya, wah ini dia. Siapa lagi dapat hadiah kalau tidak saya? Masuk. Wah, pasti tidak ada yang dikasih. Terus berjalan, naik ke mimbar. Wah, siap dia. Pikirnya, wah dari belakang. Ditunggu-tunggu, sudah pasti lewat. Loh, kok lewat lagi? Keluar sana. Mahkotanya dibawa ke belakang. Dia mulai, siapa ini? Ini malaikat kok main-main. Lalu di ujung pojok sana ada seorang ibu tua, tidak pernah banyak bicara, tapi dengan tekun berdoa terus. Lalu mahkota itu diletakkan di atas kepala seorang ibu yang tua, yang tidak artinya di dalam gereja orang lain tidak dapat melihat keaktifan dia, tetapi malaikat itu membawa mahkota di atas kepalanya. Lalu pendeta ini berkata, "Hei malaikat, apakah kamu tidak salah alamat?" Lalu malaikat itu berkata, "Pendeta, kamu tahu, bukan kamu yang menggerakkan hati Tuhan sehingga anak itu dibangkitkan kembali. Perempuan tua itu, dia berdoa, dia menghayati, dia menangis, dia menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan mengirim aku untuk membangunkan anak ini kembali. Engkau hanya alat saluran, tetapi doa seorang wanita ini yang menggerakkan hati Tuhan." Saudara tahu, hamba Tuhan tidak ada artinya kalau saudara tidak mendukung di dalam doa. Maka dari itu puji Tuhan kalau gereja ini penuh dengan wanita, karena pasti doa-doa saudara-saudara sampai ke hadirat Allah dan menggerakkan hati Allah, sehingga hamba-hamba Tuhan diurapi untuk menjadi alatnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepada saya. Pada waktu saya ingin membawakan firman Tuhan ini, tadi pagi Tuhan mengatakan, bawakan tentang hal kendaraan Tuhan. Ini saya dapatkan pelajaran pada waktu saya berdoa. Tuhan mengatakan, dengar, ada pelajaran Tuhan itu punya kendaraan. Saya bilang, yang benar dong Tuhan. Tuhan itu Allah yang maha kuasa, di mana-mana ada, kok butuh kendaraan? Coba perhatiin. Saudara sudah pernah dengar bahwa Tuhan Allah itu punya kendaraan? Hah? Udah pernah tuh? Loh, di dalam Alkitab ini ada. Saya sendiri pada waktu itu juga waktu berdoa dengar pelajaran Tuhan. Ya, apa Tuhan? Kendaraan Tuhan. Yang benar. Tuhan kok butuh kendaraan, di mana-mana aja. Baca di dalam Yeheskiel dan di Wahyu, nanti kamu tahu bahwa Allah membutuhkan kendaraan-kendaraan itu di dalam dunia ini. Dan di surga Allah membutuhkan kendaraan itu. Karena kamu belum tahu, nanti kamu akan belajar. Baik, saya bilang, dan saya berikan kepada saudara-saudara pelajaran ini supaya saya mendapat pelajaran yang baru. Mari kita baca di dalam Yeheskiel pasal yang pertama. Yeheskiel pasal yang pertama. Saya tidak baca seluruhnya, nanti habis waktunya. Saya akan petik, tetapi nanti kalau saudara mau memperdalam, di rumah dibaca lagi. Memang benar-benar itu kendaraan. Nanti saya berikan ayat-ayatnya dan saudara boleh baca. Yeskiel pasal yang pertama,
kita baca dulu ayat yang ke-15. 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Nanti setelah itu kita lihat lagi yang lain bahwa itu memang benar-benar kendaraan Tuhan. Yeskiel pasal yang pertama ayat yang ke-15. Aku melihat sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata virus dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke empat penjuru jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat bahwa sekeliling lingkarnya empat itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat ke atas tanah, roda-roda turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala, perhatiin. Di atas kepala dari kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala. Yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain. Dan masing-masing menyerupai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu. Seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan tergulai. Maka kedengaranlah suara di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan tergulai. Di atas, perhatiin, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatan seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Yang dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti swasta mengkilap dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Ini saudara-saudara, 4 makhluk, 4 wajah. Di atas itu, di samping itu ada roda-rodanya, di atas ada cakrawala, di atas cakrawala ada tahta. Di atas tahta Tuhan bersemayam. Kemudian di dalam Yeskiel pasal yang ke-10 kita baca namanya kendaraan itu apa? Ayat yang ke-13. Aku, Yeskiel pasal 10 ayat 13. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Namanya puting beliung. Lalu di kitab Nahum, Nabi Nahum, di dalam pasal yang pertama dan ayat yang ketiga, Nahum, Nabi Nahum, kitab Nahum, ayat pasal 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi Allah berjalan di jalan karena dia akan punya kendaraan, yaitu namanya puting beliung. Kemudian kita baca di dalam Wahyu pasal yang keempat, kita akan berbicara perkara ini, saudara-saudara, 4 wajah. Dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang kelima. Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu.
Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Dan di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di tengah, di sebelah muka, dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Inilah saudara-saudara kendaraan Tuhan, di mana tahta Allah berdiri di atas 4 makhluk itu. Belakangan ini ada kaset dari seorang hamba Tuhan. Entah, kalau tidak salah saya dengar, kalau salah maafkan. Hamba Tuhan itu dari gereja Betel juga, di mana saya lupa, di Medan atau di mana. Dia seorang hamba Tuhan, tapi sekarang dia meninggalkan. Dia mengatakan begini dalam kasetnya itu. Tuhan Yesus itu tidak real, artinya tidak nyata. Karena di dalam kitab Injil, 4 Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes atau Yahya, di situ digambarkan tentang Yesus, manusia Yesus itu 4 rupa. Yang Matius membicarakan perkara Yesus sebagai raja, yang Markus menjadi pelayan, yang Lukas sebagai manusia, dan Yohanes sebagai Allah. Jadi tidak mungkin dalam diri manusia satu mempunyai 4 sifat. Tetapi hamba Tuhan itu yang sekarang bukan hamba Tuhan, dia tidak mengerti akan isi Alkitab. Dia memang sekolahan teologi, dia memang pintar dalam teori mengenai Alkitab seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dia tidak berjalan di dalam roh Allah, sehingga dia tidak akan dimengerti. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul itu pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit daripada antara orang mati, Tuhan berkata, bukankah Mesias harus mati dan bangkit? Mereka tidak bisa mengerti. Pada waktu itu Tuhan membuka pikiran mereka untuk mengerti Alkitab. Baru mereka dapat mengerti. Jadi kalau saudara-saudara mau belajar Alkitab, berdoa, minta dibukakan pikiran dan hati saudara oleh Roh Kudus, dan saudara akan mengerti. Saya sendiri belum pernah sekolah Alkitab. Saya belajar Alkitab dipelajari Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan mengatakan tidak usah belajar Alkitab, sekolah teologi. Mengapa Tuhan? Di teologi yang ngajar kamu siapa? Hamba-hamba Tuhan. Kalau sekarang kamu belajar sama Tuhan, siapa yang ngajar? Tuhan sendiri. Enak mana? Ya enak sama Tuhan sendiri dong, saya bilang. Lalu Tuhan mengatakan, belajar terus dan tidak pernah selesai, saudara. Alkitab ini saya pelajarin dari Kejadian sampai Wahyu, terus dibaca terus, dan sudah sekitar 40 kali, tapi tidak pernah selesai pelajaran itu. Selalu baru itu Tuhan. Nanti di surga pun pengetahuan itu tidak berhenti, terus berjalan. Selalu baru. Jadi tidak usah saudara melihat hamba Tuhan. Tidak usah kalau saudara menjadi jemaat, ada hamba Tuhan yang jatuh, lalu saudara bilang, iya, uang itu hamba Tuhan yang suci, hidupnya saja jatuh kok, apalagi saya. Kalau saudara melihat hamba Tuhan yang lain, saudara rugi. Ada suatu penglihatan, seorang hamba Tuhan punya sidang Jumat yang gede. Dia mengajar sekolah teologi. Pada waktu dia mati, dia dibawa malaikat ke tempat penampungan
penyortiran orang-orang mati ke alam maut, ke Firdaus, atau tempat pengobatan. Lalu pada waktu itu, saudara kalau dengar begini, jangan kaget ya. Loh, tadi ada obat, ada. Daun pohon kehidupan itu buat obat. Sebelum masuk ke Firdaus, orang itu harus diobati kalau sakit. Kalau tidak sakit, boleh masuk. Nah ini pendeta ini, dia mati, ya ditanya malaikat, hai manusia, kamu mau pergi kemana? Pendeta ini berkata, aku mau ke surga bertemu dengan Tuhan. Lalu malaikat itu berkata, kamu belum boleh masuk ke sana sementara. Mengapa? Karena kamu masih sakit. Sakit apa? Sombong. Saya sudah mengajar, saya punya jemaat ribuan, saya sudah menjadi hamba Tuhan berapa puluh tahun. Malaikat itu berkata, engkau masih sakit, harus diobati lebih dahulu karena kamu sombong. Tunggu di tempat ini. Pendeta itu jalan-jalan, tunggu jengkel. Sementara dia tunggu, ada seorang anggota jemaatnya yang tidak pernah ribut, tetapi dia selalu menjadi pelaksana firman. Dia bekerja di salah satu perusahaan, tapi dia di sana menjadi saksi Tuhan, tidak banyak bicara, tetapi setiap tingkah lakunya dan perbuatannya jadi saksi pelaksana firman Tuhan. Lalu ini anggota mati juga, dibawa malaikat. Lalu ditanya, manusia. Sebelum dia ditanya, dia ketemu pendeta. Pendeta ini, dia bilang, loh Pak Pendeta, kok kamu di sini? Oh iya, loh kamu ya pulang toh? Iya Pak Pendeta. Kamu mau kemana? Saya mau ke Firdaus Pak Pendeta. Oh saya aja gak boleh masuk, apalagi kamu. Kamu kan jemaat saya, murid saya. Iya Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta kok di sini ya? Kok masih tunggu? Lah apalagi saya? Apa boleh masuk? Nah, coba sana tanya sama malaikat itu yang menjaga pintu gerbang. Dia datang. Hai manusia, kamu mau pergi kemana? Aku mau menyembah Tuhanku Yesus. Aku ingin bertemu dengan dia. Malaikat ini segera berkata, syabaslah engkau hamba Yesus Kristus, karena engkau layak masuk ke dalam Firdaus, di mana menunggu kedatangan Tuhanmu yang kedua kali. Mari masuk. Ya, dituntun masuk ke Firdaus. Pendeta ini langsung protes, kamu malaikat salah, itu aku yang harus masuk. Pendeta, bukankah aku sudah katakan kepadamu, kamu perlu rendah hati. Kamu perlu minum, makan daun obat pohon kehidupan untuk dapat masuk ke dalam Firdaus. Ini penglihatan daripada hamba Tuhan India, Sadhu Sundar Singh. Dia mengatakan, bukan karena jabatan, bukan karena dipandang orang, bukan karena kemasyhuran, tapi kerendahan hati. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk dapat masuk ke dalam kerajaan. Untuk itu Yesus sudah memberikan contoh bahwa di dalam diri Yesus ada 4 sifat untuk dapat dipakai Allah dengan heran. Sifat Yesus yang pertama adalah sifat singa, di mana singa merupakan lambang daripada satu kerajaan. Raja pada waktu zaman dahulu kalau pergi berperang, dia tidak pernah di belakang. Bukan zaman sekarang, raja dan jenderal zaman sekarang kalau pergi perang, dia di belakang meja. Dia hanya perintahkan, tapi zaman dulu tidak. Dia berjalan di depan, dia menghadapi musuh, dan dia harus memenangkan segala-galanya untuk rakyatnya. Yesus datang ke dalam dunia, dia selalu berjalan di depan,
Tidak pernah. Siapa pernah menemukan seorang pemimpin seperti dia? Dia selalu berkata, kamu pergi ke Galilea, nanti aku akan mendahului kamu ke Galilea. Mengapa saudara-saudara takut kalau saudara pergi? Kalau saudara berjalan di dalam dunia ini, padang gurun ini, mengapa saudara takut menghadapi pencobaan? Mengapa saudara takut menghadapi segala aniaya? Mengapa saudara takut meninggalkan semuanya untuk Tuhan? Padahal Tuhan Yesus berkata, di dalam kamu menghadapi segala pencobaan, segala kesukaran, aku berjalan di depanmu sebagai raja. Coba saudara-saudara renungkan. Hari ini Tuhan mengatakan, mengapa kamu takut? Kalau Yesus sebagai pemimpinmu, mengapa kamu takut? Hal ini saya alami secara pribadi. Saya tidak pernah takut. Karena saya tahu Tuhan yang aku pegang, yang aku sembah, ya Allahku yang ajaib. Pada waktu tahun 65, pada waktu itu sedang meletus pemberontakan G30S. Saya pada waktu itu sebagai ketua sekolah minggu. Kemudian salah satu guru sekolah minggu perempuan itu jatuh cinta. Jatuh cintanya sama siapa? Sama saya. Padahal saya itu sudah punya pacar. Sudah punya pacar, saya sudah kasih tahu, ini loh pacarku. Supaya maksud saya itu, supaya jangan ada yang jatuh cinta. Tapi hati itu susah. Udah tahu, tapi kok tetap jatuh cinta, lah itu susah. Nah saya berkata, maaf ya, saya itu sudah punya. Akhirnya karena dia kecewa, dan saya setelah menikah, dan pada waktu tahun 65 itu saya sudah menikah. Tahun 65 saya menikah, bulan Maret. Kemudian hal itu istri saya sedang kira-kira Agustus itu mengandung 3 bulan. Tapi karena ini ini pengerja sekolah minggu ini kecewa, lalu dia les Inggris sama seorang yang sudah berkeluarga, dan akhirnya dibawa lari, mau. Lalu orang tuanya yang umurnya sudah 70 tahun, dia mencari saya, mengatakan, saudara tolong cari anakku itu. Wah, karena dia guru sekolah minggu, terpaksa saya cari. Saya berdoa, Tuhan, lah ini mencari orang, dibawa lari orang ini kan susah. Lah dibawa lari kemana? Kan biasanya itu istri muda kan disumputi toh. Ini disumputi. Walah ini repot ini Tuhan. Yang membawa lari adalah ketua salah satu partai politik. Pada waktu itu berkuasa penuh. Tuhan mengatakan, cari, aku akan tunjukkan tempat dan kamu akan mendapatkan dia pulang. Oke, karena Tuhan perintah, saya cari. Tidak memandang risiko apapun juga. Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu yang membawa lari siapa. Saya cari. Cari ketemu di gang yang sempit, ketemu bawa pulang. Ayo pulang. Bapakmu mencari, kamu bikin susah. Kalau dia mati nanti kamu yang susah tanggung dosanya. Bawa pulang. Ya, bawa pulang. Kemudian orang yang bawa lari ini sakit hati. Dan dia memerintahkan anak buahnya membunuh saya. Ada 4 pemuda yang pada waktu itu setelah G30S jatuh, maka dia berkuasa penuh. Siapa yang mau dibunuh, bunuh. Dan pembunuhan pada waktu itu banyak sekali, disembelih. Ini 4 pemuda mencari saya. Saya di kampung dengan kontrak rumah sama istri saya sedang mengandung 3 bulan. Kemudian teman saya ini seorang intel polisi, orang Kristen, dia mengatakan, Saudara Cipto,
Anda nanti malam jam 11 mau diambil. Lalu, kamu mau mati? Mau. Loh, ini orang kok nekat? Loh, turut Tuhan itu kalau tidak nekat, tidak lihat mujizat kok. Saya ini mengerjakan pekerjaan itu kan diperintah Tuhan. Kalau saya mati ya masuk surga dong. Saya nuruti perintah dia. Wah, berhadapan sama orang begini susah. Oke deh, kalau begitu nanti saya jam 10 sudah hadir di rumah Anda untuk menjaga Anda. Saya tidak suka dipegang. Tapi kalau saya datang boleh toh? Silahkan datang, tapi saya berdoa, Tuhan halangi orang ini datang. Walah, kamu ini kok kurang ajar. Ya biar, saya punya Tuhan. Akhirnya dia pulang, dia jam 5 sore berjalan. Dari rumah dia naik sepeda ke tempat saya, 2 orang dengan senjata lengkap. Setiap berapa kilo bannya kempos. Cari tembelan, tembel jalan lagi berapa kilo kempos lagi. Akhirnya saudara tahu dia datang ke rumah saya jam 12 malam. Tapi orang itu 4 pemuda jam 11 tepat dia datang. Dia ketok pintu, saya tahu. Saya berbicara sama istri saya bilang, Sin, buat panggil saya nama hasil saya tidak mau mati. Kamu dulu ya. Sebab ini anak 3 bulan ini repot. Kalau kamu mati yang ngasih makan siapa? Enggak, saya bilang. Kalau saya sebagai bapaknya kan bertanggung jawab. Wong saya sudah lapor sama Tuhan. Kita kan hanya hamba-hamba, saya bilang. Nah, tapi saya tidak mau mati dulu. Saya sudah berdoa, kamu mati belakangan daripada saya. Loh, kenapa begitu? Sebab kalau kamu imanmu kuat, kalau saya tidak kuat, jadi saya mau mati dulu. Kok enak? Saya bilang, ya mati ya sama-sama. Pulang ya sama-sama. Kita kan hidup semati. Loh ya, kalau bisa sama-sama sih syukur, dia bilang. Oke. Lalu nanti kalau jam 11 ada peristiwa itu, kamu berdoa ya. Saya yang menghadapi ya. Ya. Benar jam 11 tepat dia datang. 4 orang ini masuk. Lalu yang 2 bilang, kamu tunggu di luar, saya yang masuk. Kamu jaga di luar. 4 membawa ini dan ini pisau. Lalu dia berkata langsung to the point. Saudara Ceto, ya, ini bapak sendiri, ya. Saudara tahu bahwa hari ini saudara sudah divonis? Oh iya. Mati toh? Iya. Sekarang bapak boleh pilih mau mati di rumah, atau mau mati di kali, atau mau mati di luar. Saya ketawa. Saudara silahkan masuk dulu, duduk. Nanti kalau sudah dengar peristiwanya, saudara boleh lakukan. Oh baik, masuk 2. Duduk. Terus saya berdoa. Saudara kan seorang beragama toh? Ya. Boleh saya berdoa? Oh silahkan, saya berdoa. Tuhan Yesus, saya akan ceritakan apa yang engkau suruhkan, dan engkau sendiri yang berbicara. Kalau selesai ini saya harus pulang, bawa istriku ya Tuhan, jangan dilupain loh. Itu saya bilang. Sebab dia tidak mau pulang, saya pulang dulu. Amin. Saya berbicara. Saya ceritakan masalahnya bahwa ini seorang gadis dilarikan seorang yang sudah berkeluarga karena dia jatuh karena kecewa, dan apabila hal ini adik saudara, perasaan saudara bagaimana? Orang tuanya sudah berumur 70 tahun dan saya hanya dimintain tolongan untuk membawa dia pulang. Selesai. Silahkan lakukan, tetapi ingat, satu di antara kamu turut saya ya ke sana, supaya menghadap Tuhan. Nanti siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga.
Orang dua ini diam saja. Saya kok bingung. Ini mau melakukan kok diam saja. Ternyata dua itu menangis. Karena Roh Allah Kudus berbicara kepada dia. Dan pada waktu itu, kalau begitu saya ini diperalat. Saya akan pukul dua kepala saya. Malam ini saya juga. Kenapa begitu? Karena saya sendiri pernah mengalami adik saya dilarikan orang. Dan saya sakit hati luar biasa. Akhirnya dua ini keluar. Yang dua tanya, kenapa tidak kamu laksanakan sekarang? Kamu tahu kita diperalat. Pulang. Hajar dia. Dan mereka pulang. Dan kepalanya dihajar. Pimpinannya itu. Waktu itu setelah saya masuk tidur, istri saya bilang, tidak ada apa-apa. Enggak, Tuhan Yesus kita kuasa. Mati hidup di tangan dia. Karena dia berkata, aku berjalan di depanmu, mendahului kamu. Di dalam tiap-tiap firman dan cerita kita dan perkataan dan perbuatan kita. Dan pada waktu itu, dua intel ini datang. Wah, saking. Karena apa? Bannya kempes terus. Dia datang, saya bukain. Kamu masih selamat? Masih. Dijamin dong selamatnya. Dia datang enggak? Datang. Jam berapa? Tepat jam 11. Enggak ngapa-ngapain? Enggak ada apa-apa. Dia malah insyaf dan dia menyesal. Kok aneh? Enggak percaya saya. Ya kalau kamu enggak percaya, bagaimana saya bisa membuktikan? Saya mau tidur sini, jaga kamu. Ayo silahkan situ, malah beneran ada orang jaga maling. Ya semalam sundu tidur di tempat saya tinggal tidur enak-enak, wong ada dua orang intel yang jaga. Aman toh? Itulah hamba Tuhan. Orang dikirim suruh jaga malam. Nggak bayarin, Mbak. Enak toh? Enak, lengkap segala-galanya. Ya pulang, ya lihat bener. Segala perkara diatur Tuhan. Kalau Yesus dia bersifat sebagai raja, dia melakukan tugasnya dengan ajaib, dan saya boleh melihat kuasa Tuhan, bukan aku, tetapi Yesus yang ada di dalam aku, yang bekerja dan yang menyelesaikan. Sifat yang kedua, yaitu sifat lembu. Saudara kenal lembu? Lembu itu selalu mengangkat beban. Dia tidak pernah ribut. Kalau beban itu terlalu berat, dia tidak kuat ngangkat. Ya diam saja. Ya toh? Padahal Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dicobai lebih daripada kekuatanmu. Tetapi saudara dan saya selalu berkata, aku tidak kuat Tuhan. Beban ini terlalu berat. Baru jatuh cinta saja sudah patah hati mau gantung diri. Ya enggak? Bener tak? Bunga enggak sedaun kelor kok ribut. Enggak ada satu yang lain dong. Wong ya banyak yang mau. Wong jodoh di tangan Tuhan. Kamu bilang saja kalau memang menghadapi kesulitan, oh dia bukan tulang rusuk saya. Yang perempuan bilang, oh tulang rusuk itu tidak di tempat dia. Oh sudah, biar Tuhan yang cariin tulang rusuk saya ini tulang rusuknya siapa Tuhan. Kan nanti nempel sendiri. Kok pusing-pusing. Jodoh Tuhan yang punya. Ini soalnya kalau saudara menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan, melayani dia seperti Yesus. Tuhan Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18, Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang ke-11. Yohanes 18 ayat 11, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Tuhan Yesus doanya didengar oleh Allah Bapa tidak? Pada waktu dia di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa 3 kali minta dilepaskan daripada cawan itu, didengar enggak? Hah?
Didengar Tuhan enggak? Loh, bagaimana didengar enggak? Kok tidak ada jawaban lagi? Bapak mendengar doa anaknya tidak? Dengar. Tapi ngabulkan enggak? Tidak. Jadi kalau saudara di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam pelayanan, di dalam menanggung akan firman Tuhan, hidup sebagai seorang Kristen pelaksana firman, melayani dia di dalam kesulitan, di dalam keadaan, di dalam hinaan, di dalam cemohan. Saudara lalu bilang apa? Tuhan, angkatku Tuhan, aku tidak kuat dihina begini. Tuhan dengar mbak doamu? Dengar. Tapi mengabulkan mbak? Belum tentu. Jangan bilang tidak, belum tentu. Tetapi pasti dia sudah mengukur engkau bahwa yang diberikan cawan yang engkau sanggup meminumnya. Yesus meminum cawan itu karena Allah sudah mengukur bahwa engkau sanggup untuk menanggung itu. Dan Yesus tak, dia minum sampai di atas kayu salib. Ini saudara-saudara, kalau Tuhan berkata kepada saya, Yusa, buat nama saya diganti Yusa sama Tuhan. Nama saya ini diberi dia pribadi, jadi bukan saya pilih. Waktu itu saya ingin pilih Paulus. Saya bilang, Tuhan, saya ingin pakai nama Paulus. Karena Paulus itu saya ambilnya bukan dari sudut penjara. Saya ambilnya dari sudut ini. Paulus bekerja untuk Tuhan, tetapi bekerja dengan tangan sendiri untuk membiayai makan keluarganya, dia sendiri. Saya juga maunya itu, jadi dokter, tapi Sabtu Minggu melayani Tuhan. Paling baik tak? Paling baik enggak? Baik, pelayannya dua sisi manusianya sambil ngebur cerita firman Tuhan. Saya itu kalau gabut gigi atau ngebur, mereka terkenal saya enggak sakit. Karena apa? Saya ajak ngobrol, sehingga pikirannya enggak di gigi, tapi pikirannya ngobrol sama saya, dengerin, sehingga enggak terasa bar. Lu kok sudah bar? Sudah. Wah, kok ya enggak sakit ya? Ya pantesan wong pikiranmu di ngobrol sama saya, ya enggak sakit. Tapi kalau pergi ke tukang dokter gigi, belum bilang sakit. Nah, belum apa-apa ya sakit. Wong pikirannya sakit terus. Demikian juga Anda semuanya. Kalau engkau punya sakit penyakit, jangan punya pikiran sakit. Tidak. Di dalam Yesus aku sudah dibebaskan. Maka kebebasan itu akan jadi. Karena Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, segala perkara akan jadi. Dan Tuhan berkata, namamu Yusa, bukan Paulus. Loh, kenapa Tuhan? Karena kamu harus meninggalkan profesimu sebagai seorang dokter gigi. Loh, jadi saya ini tidak boleh praktek Tuhan? Tidak boleh. Lah nanti yang ngasih makan anak istriku siapa? Tuhan. Ini otaknya mulai jalan. Tuhan. Nah kalau Tuhan itu kelihatan ya gampang. Datang minta mana bagiku Tuhan, ya dah. Gampang dah. Karyawan itu kalau tiap bulan kan pokoknya ngajet kasir. Tidak dibeli, keluar. Nah sekarang kalau saya mengajak Tuhan bagaimana? Gimana Tuhan? Jadi ada datang begini tidak ada. Mak keplok gitu tidak ada. Lalu minta sama orang, tolong dong bantu saya, hamba Tuhan tidak menjadi pengemis. Nah lalu bagaimana Tuhan? Percaya segala perkara akan jadi. Berjalanlah di dalam iman. Nah kalau Yusuf Roni kok betul pakai nama Paulus? Lah ya, karena memang dia harus masuk penjara. Oh, ya benar. Saya tidak mau Paulus, bisa dah, saya bilang. Tapi kemarin waktu pelayanan di Lampung, dia ngobrol terus sama saya kalau sama dia itu kayak kacung sama jongos sama. Saya kalau ngundang dia jongos, jangan ngundang saya kacung kampret.
Saya bilang, wah saya senang. Dia bilang begitu sama saya di pesisir ini. Kenapa kamu senang kamu jongos saja kok senang, kenapa sih? Dia bilang, soalnya begini, nama saya Yusuf. Oh, kamu kan Paulus. Paulusnya sudah selesai, karena saya sudah selesai di penjara. Sekarang Yusuf, kamu Yusa. Apa bedanya? Begini, dia bilang, Yusa harus memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, bongkar tembok-tembok Yeriko. Setelah itu bagi-bagi tanah-tanah kepada bangsa Israel. Sudah dapat kerajaan, Yusufnya datang memerintah jadi raja muda. Kurang ajar kamu, saya bilang. Jadi kamu tukang babat, saya yang datang ke bangunan rohani. Asem orang ini, saya bilang. Kamu kok enak-enak? Loh begitu toh, saya bilang. Bener, saya bilang. Tapi jangan lupa, Paulus matinya harus dipotong kepalanya. Dan kamu juga nanti akan mati syahid. Iya, saya juga sudah diberitahu Tuhan bahwa saya akan mati syahid. Saya tahu. Tapi Yusa mati tua ketemu Tuhan. Nah, enak mana? Saya bilang, ya deh sama-sama. Iya, orang kacung sama jongos saja kok sama deh, saya bilang. Jadi ada enaknya, ada tidaknya, saudara. Doakan hamba Tuhan Yusuf Roni. Karena pada masanya dia harus mati syahid. Doakan hamba Tuhan yang lain, karena dia harus menyambut akan Tuhannya. Maka dari itu saudara-saudara, di dalam pelayanan, kalau Tuhan menuntut, berikan. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan itu lebih daripada kekuatan. Dan Tuhan pada waktu 1 April, 6 bulan sebelumnya Tuhan berkata, 1 April tahun 80, tinggalkan profesimu, jadi hamba Tuhan. Jual semua alat praktekmu. Saya lakukan. Sejak itu saya menjadi hamba Tuhan penuh, menjadi penginjil di mana Tuhan suruhkan. Tetapi banyak orang mengecap, menilai saya sebagai seorang hamba Tuhan yang aneh, yang sombong. Karena kalau diminta melayani, tidak sembarangan mau. Kalau Tuhan tidak perintah saya tidak akan pergi. Karena saya sudah punya pengalaman yang pahit. Pada waktu saya diundang oleh pemuda GKI Cibunut, mereka minta saya memberikan ceramah. Kurang sebulan saya katakan, oke, saya akan datang. Karena pikir saya, mesti sebulan, nanti sempat tanya Tuhan. Tetapi Tuhan pada saat itu sudah melihat bahwa saya mendahului dia. Dan pada waktu kurang seminggu saya tanya Tuhan, saya berbicara apa Tuhan? Tuhan tidak mau jawab. Tuhan, saya ini mau melayani pemuda di Cibunut loh Tuhan. Tuhan tidak mau jawab. Pikir saya, kalau tidak dijawab ya di ACC, enggak dilarang, ya Pak? Ya sudah, sampai waktunya saya ambil mobil, berangkat melayani. Sampai di tengah jalan, pikiran saya hilang. Balik mobilnya supaya saya setir kembali pulang, masuk ke garasi lagi. Lalu istri saya, ya enggak tanya. Biasanya itu seluruh rumah, kalau saya sudah datang, dia tanya, bagaimana pelayanan tadi? Apakah Tuhan mau berbicara? Coba berbicaranya apa? Supaya kami juga dapat berkat. Tapi hari itu sama sekali lupa, pikirannya dihabis oleh Tuhan semuanya, seluruh keluarga. Tidak ada yang tanya bahwa lu papa kok sudah pulang, yang belum melayani. Lalu barusan pergi 10 menit balik kok. Kalau melayani kan paling sedikit 1 jam, 2 jam. Tapi ini 10 menit sudah pulang. Dan tidak ada yang lu ingat. Pemuda Cibunut mau menghubungi saya, tidak bisa.
Dan hari itu saya tidak dapat memberi ceramah di sana. Setelah lewat 2 hari, baru Tuhan mengatakan, Yusa, apa Tuhan? Kamu kan harusnya melayani di gereja Cibunut. Iya. Kenapa kamu nggak layani? Iya. Nah, bagaimana Tuhan? Engkau lupakan. Kamu tahu, engkau mendahului aku, maka aku batalkan supaya kamu mendapat malu. Pantesan, saya bilang. Kalau kamu tidak mengalami hal ini, lain kali kamu akan mendahului Tuhan. Dan kamu akan rugi besar. Saya mengatakan, puji Tuhan, saya dihina karena saya mendahului Tuhan. Dan saya mendapat pengalaman yang indah dengan Tuhan. Orang lain ngecap saya apa? Itu urusan kamu. Tapi yang penting pribadi saya dengan Tuhan beres. Yang masuk surga tidak ikut-ikutan kok. Lebih baik saya siap untuk sewaktu-waktu berangkat pulang bertemu dengan dia. Jangan pandang orang lain. Jangan lihat pendeta. Jangan lihat hamba Tuhan. Bertanggung jawab pribadi demi pribadi dengan dia. Sudahkah engkau sedia menjadi pelayan dia? Pelaku-pelaku firman-Nya. Yang ketiga, sifat daripada manusia. Manusia diberikan akal budi. Setelah manusia ini jatuh ke dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan, maka dia dapat membedakan antara baik dan jahat. Maka hal itu diperlukan. Yesus selalu memakai akal budinya juga untuk mengontrol apakah jalanku ini benar atau tidak. Pada waktu Petrus berkata, Tuhan, jangan sampai hal itu terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus bicara sama Petrus bahwa aku akan disalibkan, dihina, dicemooh, dianiaya. Petrus berkata, jangan terjadi Tuhan. Tuhan Yesus segera sadar. Dia ingat akan firman Tuhan bahwa Mesias harus mati, tertulis di dalam Alkitab. Dan Tuhan berkata, hai iblis, keluar, karena engkau menjadi jerat bagiku. Inilah sifat manusia. Saudara harus menggunakan akal budi untuk membaca Alkitab, untuk mengecek setiap kejadian, setiap suara hati, setiap perkataan hamba Tuhan, untuk sesuaikah dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak cocok dengan Alkitab, jangan terima, tapi jangan dicela, doakan dia, supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Sifat yang keempat, yaitu sifat Raja Wali. Raja Wali tidak pernah tinggal di bawah, selalu tinggalnya di atas gunung yang tertinggi. Dan Raja Wali tidak pernah mencari capek di dalam terbang di angkasa. Dia tidak pernah mencari capek. Mengapa? Karena Raja Wali itu pandai menggunakan sayapnya dan situasi. Kalau ada angin ribut yang gede, dia malah senang. Kenapa? Karena dengan angin yang keras, dia hanya menggerakkan sayapnya sedikit, dia naik terbang lebih tinggi. Inilah sifat daripada Raja Wali. Bahwa saudara menghadapi pencobaan, menghadapi angin ribut yang bagaimana besarnya pun, saudara harus bersifat Raja Wali. Lebih besar pencobaan, lebih mengangkat saudara tinggi-tinggi iman percaya saudara untuk mencapai kemuliaan. Ada pengalaman saya di dalam pelayanan. Pencobaan yang paling besar yaitu apabila suami jatuh cinta dengan perempuan lain, ya dah? Paling besar enggak? Siapa ibu-ibu di sini yang rela Bu maju? Enggak ada. Ini pencobaan yang paling besar. Umpamanya yang lumayan besarnya lah, ya, anginnya cukup ribut. Ada seorang suami istri udah menikah 6 tahun. Baru 6 tahun. Masih muda belia. Lalu suaminya jatuh cinta sama orang lain.
Jatuh cintanya tidak tanggung-tanggung. Peragawati. Nah, kalau jadi peragawati pasti sip toh. Sip mukanya, sip jalannya. Sebab peragawati itu mesti jalannya itu diatur. Jadi pasti menarik. Jadi pasti istrinya kalah cantik. Nah, lalu istrinya ini datang ke rumah saya karena dia berdoa. Jadi bukan datang ke rumah saya karena saya hamba Tuhan, tidak. Dia berdoa dan pada waktu itu saya sudah tidak bertemu dengan istrinya ini. Saya kenal istrinya tapi suaminya tidak kenal. Sudah kira-kira 7 tahun tidak pernah ketemu. Tapi pada waktu dia berdoa, nama saya melintas. Bahwa dia mengatakan, kalau gitu Tuhan saya harus bertemu dengan hambamu Yusa. Akhirnya dia datang. Dia mengatakan, Pak Yusa, saya ini punya problem yang berat. Suami saya kecantol orang lain. Mari kita berdoa Pak Yusa, tolong jalannya bagaimana. Yuk kita sama-sama. Lalu kita berdoa, Tuhan ngomong sama dia dulu. Kasihi suamimu. Engkau menonton, maka aku yang akan menyelesaikan. Lalu saya berdoa, beritahukan dia. Kalau dia berani menyerahkan dalam tangan Tuhannya, menghadapi pencobaan yang berat ini, dengan sukacita dia jadi penonton, Tuhan akan bereskan. Lalu saya mengatakan, kamu harus serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bereskan dengan sendirinya. Nah, lalu apa yang saya berbuat? Kasihi dia. Nah, ngasihinya bagaimana? Ya, tambah kasus. Nah, kalau dia mau pergi ke pacarnya yang baru itu, lalu saya ya sediain makan, sediain sepatunya. Biasanya sepatu itu saya sediain, handuknya sediain, itu ya disediain. Lebih dari itu. Kalau perlu pasangin sepatunya. Wah, Pak Yusa ini kok ngajarin yang aneh-aneh. Loh, nekat toh. Kalau tidak nekat, tidak lihat kuasa Tuhan. Ya sudah, jalankan. Sebulan dijalankan, dilayani. 2 bulan dilayani. Lah suaminya ini kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Malah cerita pada istrinya. Saya tadi pergi ke sini, gini sama dia. Kurang ajar lah. Hati itu membara. Tapi Tuhan bilang, bukankah kamu harus jadi penonton? Oh iya, puji Tuhan. Istri suaminya cerita gitu, puji Tuhan. Loh kok kamu bisa ketawa? Ya saya nonton no. Kamu pemainnya. Kamu kok aneh punya kekuatan gitu? Karena Tuhan. Kamu tahu, kalau saya menuruti hati saya cerai. Karena saya sudah usaha sendiri, gajimu berapa toh? Paling-paling 500.000. Hasil saya setiap bulan lebih dari 2 juta. Istrinya lebih kaya. Tapi istri ini rela menerima jadi penonton. Ujian yang paling berat adalah begini. Suaminya sengaja mau bikin anak supaya jadi, supaya bisa dikawin. Kurang ajar enggak? Oh, sudah sampai di hidung air. Tapi istrinya bilang, puji Tuhan. Lalu dia dapat kabar istri mudanya ini sudah mengandung 1 bulan. Lalu dia telepon sama saya, Pak Ishak, saya dengar dia sudah mengandung. Dalam nama Tuhan Yesus kamu ucapkan syukur. Nanti Tuhan batalkan. Iya, saya angkat grogi, saya telepon ya, minta kekuatan, kita sama-sama berdoa. Oke, saya bantu terus. Lusanya dapat kabar lagi telepon, Pak Ishak, puji Tuhan apa? Gugur. Ya. Hal itu dilakukan 3 kali. Gugur terus. Akhirnya suaminya sadar. Kok aneh ya? Karena Tuhan ambil bagian di dalam hal ini. Ujian yang paling berat, Tuhan pas dari rumah sudah ngasih tahu dia. Nanti kamu akan ketemu sama dia. Kasih tangan ya, mati saya. Lawang ketemu, suami digantol orang kok suruh ngasih tangan. Apa enggak sengsara apa? Dia naiknya Mercedes. Suaminya naik apa? Kijang. Ketemu bener, shoot.
ketemu. Suaminya mukanya merah, dia bilang, halo, kamu mau kemana? Suaminya, mau ke sana. Saya silahkan. Habis itu masuk kamar nangis. Aduh Tuhan, hatiku hancur. Dan itu diceraikan. Puji Tuhan. Saudara tahu? Kalau engkau mau menjadi seperti burung Raja Wali, engkau tidak akan lelah. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan Yesaya 40 ayat 31. Ayat 30 lebih dahulu. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah saudara-saudara, jika engkau mau menjadi kendaraan Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan kendaraan Tuhan? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, maka aku di dalam kamu. Kalau Tuhan Yesus di dalam kamu di mana? Di hatimu, ya toh? Kalau di hatimu, kamu berjalan ke sana, dia turut enggak? Hah? Turut. Kamu sekolah, turut enggak? Kamu masak, turut enggak? Kamu tidur, turut enggak Tuhan? Apa bedanya kamu? Kamu yang gotong-gotong Tuhan loh. Pergi sana, Tuhan ikut. Pergi sini, Tuhan ikut. Benar enggak? Kamu kendaraan Tuhan enggak? Tetapi kerap kali kamu tidak menjadi kendaraan yang baik. 4 sifat kendaraan tadi dikatakan, kalau dia mau berjalan ke sana, dia tidak usah mau belok, lari ke sana, yang 3 ikut. Kalau dia mau ke sana, lari ke sana, yang 3 ikut. Harus kerjasama. 4 sifat di dalam diri saudara. Kalau saudara berjalan sendiri, kerap kali 4 kuda, saudara berdiri di atas 4 orang. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sana, yang digendong jatuh enggak? Lari ke sana, yang satu ke sana, Tuhannya jatuh gedebok. Nah, pantesan selalu guling, selalu perjalanan saudara tidak pernah berhasil. Lah tidak ada Tuhannya. Kamu lari ke sana sendiri, Tuhannya ketinggalan. Nah, Tuhan kendaraannya ambrol, yang lari itu kudanya sendiri. Ini soalnya. Nah, lalu kamu akan bertanya, lah bagaimana mengeterapkannya? Cara mengeterapkannya, Roh Kudus ada di dalam hatimu menjadi kendali. Semuanya tertuju kepada Dia. Kalau engkau menghadapi seseorang, saya berikan contoh. Orang itu dirasuk setan, datang kepada saudara. Saudara harus melayani dia. Saudara jangan gunakan sifat lembu, gunakan sifat raja. Perintahkan setan, dalam nama Tuhan Yesus, aku usir engkau setan. Kalau dia sudah sadar, gunakan sifat lembu, melayani dia. Bagaimana? Sudah enak? Sudah dilayani? Lalu gunakan sifat manusia. Dengan firman Tuhan isi dia. Setelah itu gunakan wajah Raja Wali. Pandang kepada Tuhanmu senantiasa, maka engkau tidak akan menjadi lelah dan letih dan lesu. Karena pertolongan kita hanya ada di dalam Dia. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa. Kita merenungkan akan firman Tuhan. Kita periksa akan diri kita pribadi demi pribadi. Sudahkah aku sedia menjadi kendaraan-Mu Tuhan? Belakangan ini aku kerap kali tidak menjadi kendaraan-Mu. Aku lari ke sana menurut kehendakku sendiri, sehingga Tuhan selalu tertinggal. Aku menghadapi malapetaka dengan keluhan, bukan dengan sifat raja. Aku menghadapi pencobaan, aku
mengeluh dan berteriak kepadamu dan menghujat Engkau, menggerutu seperti bangsa Israel. Tapi Tuhan, saat ini kami mau menjadi hamba-hamba-Mu, mau menjadi anak-anak-Mu, mau menjadi kendaraan-Mu Tuhan, membawa barang kemana Engkau kehendaki. Tuhan, pilihlah hati kami. Mari saudara-saudara, jikalau saudara sudah menyadari siapa yang ingin berdoa bersama-sama, berdiri di tempat, supaya Tuhan yang mengatur semua-semuanya dalam hidup engkau. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah engkau. Pada waktu saya tadi sebelum melayani, saya berdoa di bawah, dan Tuhan mengatakan, jangan takut, aku berjalan di depanmu. Maka pada waktu ini saudara, saya tawarkan kepada engkau, mintalah kekuatan dan kuasa daripada Dia, maka engkau akan mendapatkan. Yesus, mari kita bernyanyi haleluya, haleluya 12 kali. Habis itu barusan kita berdoa dan menyembah Dia.